Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat bertemu kembali. Perkenalkan, dengan saya Ibu Fatimah, guru bimbingan konseling. Pada hari ini saya akan memberi penjelasan tentang pendidikan parenting. Apa itu parenting? Parenting yaitu proses pembelajaran, pengasuhan interaksi antara orang tua si anak dengan meliputi aktivitas seperti memberi petunjuk, memberi makan, memberi pakaian, melindungi anak saat mereka tumbuh dan berkembang. Pendidikan diawali dari keluarga. Keluarga adalah tempat pertama bagi pembentukan dan pendidikan anak, orang tua, dan rumah adalah sekolah pertama yang dikenal oleh anak. Karena peran orang tua di sini sangatlah penting. Melalui orang tualah anak akan belajar mengenai hal-hal, nilai-nilai dan norma sebelum anak memasuki jenjang prasekolah, yaitu pendidikan PAUD maupun pendidikan sekolah dasar. Orang tua harus memiliki bekal mengenai berbagai macam informasi tentang pendidikan. Orang tua harus memberikan tauladan yang baik bagi anak-anaknya, karena usia dini adalah peniru yang ulung. Anak akan belajar melalui tahapan imitasi, yaitu meniru anak perilaku maupun perkataan. Oleh karena itu, parenting education adalah metode yang tepat bagi orang tua dalam pembentukan karakter anak. Parenting di sini bukan hanya sekedar mengasuh anak, namun orang tua harus mendidik, membimbing, dan melindungi setiap perkembangan anak. Parenting pendidikan sendiri memiliki pengertian, yaitu program pendidikan pengasuhan yang dilakukan oleh lembaga untuk meningkatkan kualitas kepengasuhan dan tercapainya visi misi. Manfaat diperoleh dari parenting education atau pendidikan, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan orang tua dalam hal pengasuhan anak sesuai dengan usia karakter perkembangannya. Parenting adalah orang tua harus memiliki kesadaran bahwa pengasuh anak tidak boleh sembarangan. Dalam mengasuh anak diperlukan berbagai macam pengetahuan. Orang tua tidak boleh asal-asalan dalam memberikan pengasuhan pada anak. Mengasuh anak tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan saja. Orang tua harus menyadari jika belum memiliki banyak pengetahuan dalam hal pengasuhan, maka harus belajar dengan orang tua yang lebih ahli, seperti pakar parenting. Karena dalam mengasuh anak tidak hanya sekedar pengalaman orang lain, seperti orang tua, mertua, saudara, ataupun tetangga. Karena pada dasarnya karakter anak itu berbeda-beda. Jadi dalam hal pengasuhan harus ada keterampilan orang tua dalam pengasuhan. Dalam proses pengasuhan, orang tua terlebih dahulu harus memahami tentang pola asuh yang baik bagi anak. Hal ini penting agar proses pengasuhan sesuai dengan karakter, usia, dan perkembangan anak. Maka dari itu, dengan adanya parenting education, pastinya akan membuat orang tua lebih mengerti bagaimana pola asuh yang baik. Mempertemukan kepentingan dan keinginan antara pihak keluarga dan sekolah. Tujuan dari parenting education yang terakhir adalah mempertemukan
kepentingan dan keinginan keluarga dan diajari sikap mandiri dan disiplin, maka di rumah orang tua juga harus menerapkannya. Sasaran dari kegiatan parenting education adalah orang tua, guru, orang tua yang memiliki anak PAUD namun belum mendapatkan layanan pendidikan, mahasiswa dan calon orang tua jadi peran dari parenting education. Ini tidak hanya diperuntukkan bagi orang tua yang juga penting memperoleh pengetahuan mengenai parenting education sebagai bekal dalam pengasuhan anak nantinya. Dalam kegiatan parenting education ada beberapa program yang diadakan oleh sekolah lembaga PAUD seperti 1. Kelompok pertemuan orang tua. Kelompok pertemuan orang tua di sini digunakan sebagai wadah komunikasi antara orang tua dan keluarga lain untuk memperoleh macam informasi mengenai pengasuhan dan perkembangan anak. 2. Open gathering. Open gathering yaitu untuk pertemuan antara dengan jumlah yang besar. 3. Keterlibatan orang tua dengan kelompok dan kelas. Dalam program parenting, orang tua harus terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran anak. Dengan demikian, orang tua akan mengetahui model pembelajaran yang diberikan guru serta mengetahui perkembangan dan kegiatan anak pada saat di sekolah. 4. Keterlibatan orang tua pada acara bersama. Selain dalam kelas, orang tua juga harus ikut andil dalam acara bersama yang diadakan oleh sekolah. Biasanya yang melibatkan orang tua seperti penampilan puncak tema. Kegiatan ini berkaitan dengan mengirimkan kegiatan pembelajaran. Yang kelima, home education video. Kegiatan ini berkaitan dengan mengirimkan kegiatan pembelajaran anak saat di sekolah pada orang tua dalam bentuk CD atau DVD atau bisa diganti dengan mengirimkan melalui email atau WhatsApp. 6. Home activist. Home activist yang dimaksud di sini adalah orang tua mengirimkan kegiatan anak saat di rumah. Jadi antara orang tua dan sekolah dapat saling memberikan masukan atau kritik. 7. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah di sini diperuntukkan agar sekolah mengetahui di mana anak tinggal. Selain kunjungan rumah ini juga bisa dilakukan dengan cara mengunjungi rumah dari setiap teman-temannya. 8. Field trip wisata. Di dalam field trip wisata, program yang terakhir yaitu wisata, kegiatan ini hanya biasanya diprogramkan oleh sekolah pada akhir semester ataupun akhir tahun. Tujuannya untuk refreshing sambil belajar melalui alam, maka dari itu alangkah lebih baiknya jika kegiatan wisata ini diprogramkan ke tempat-tempat yang mengandung edukasi. Demikian tentang pendidikan parenting yang saya sampaikan. Sebelum saya akhiri materi ini, saya ingin memberikan pertanyaan. Ada 4 pertanyaan yang akan saya berikan. 1. Apa yang dimaksud dengan kelompok pengertian orang tua? Pertemuan orang tua. 2. Apa gathering yang dimaksud dengan open gathering? 3. Keterlibatan orang tua di dalam kelas. 4. Keterlibatan orang tua pada acara bersama. Demikian materi ini saya sampaikan. Saya akhiri dengan baca wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.